Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik, hidayah, serta inayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu Nia Fitriani akan membahas salah satu hadis yang berkaitan dengan Al-Quran yang tadi Ibu bacakan, yaitu tadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang melakukan salatnya dengan khusyuk. Kemudian di ayat yang lain Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'un. Dan sungguh, sholat itu sangatlah susah, sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum sholaku. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang harus kita garis bawahi, khusyuk di sini khusyuk seperti apa? Kadang kita meyakini bahwa khusyuk itu ketika sholat itu kita melakukan dengan khusyuk sampai tidak tahu apa-apa atau tidak mengingat apa-apa. Bukan seperti itu, anak-anak. Khusyuk yang Rasul gambarkan ketika kita melaksanakan sholat adalah kita berusaha dengan sekuat tenaga menghadirkan hati kita, seluruh jiwa raga kita fokus 100% bahwa kita sedang beribadah kepada Allah, terutama dalam kondisi sedang sholat. Nah, inilah yang disebut dengan sholat yang khusyuk, dan ini sangat berat sekali. Ibu sendiri sangat susah untuk memperjuangkannya. Itu adalah tugas kita. Semoga kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita berikutnya menjadi orang-orang yang khashi'un, orang-orang yang selalu melakukan sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya Ibu akan menyampaikan sebuah hadis yang berhubungan dengan sholat ini. An Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda,
Aswa'un nas, sejelek-jelek manusia adalah syirqatal ladzina yasriku min salatihi, yang mencuri, orang yang mencuri di dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, kaifa yasriku minas shalah? Mereka bertanya kepada Rasul, apa yang dimaksud dengan mencuri dalam salat itu? Qala, Rasul bersabda, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yakni mereka tidak melaksanakan ruku dan sujud secara sempurna. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, kita setiap hari, setiap saat melaksanakan sholat dengan mengharapkan ridho Allah, dengan mengharapkan diterimanya ibadah kita. Tapi ternyata banyak sekali yang harus kita perhatikan. Salah satunya kita harus menyempurnakan ketika dalam melakukan ruku, kemudian dalam melakukan sujud. Dan ini sering kita terbengkalai. Mungkin kita termasuk salah satu dari pencuri dalam sholat ini. Nauzubillahi min dzalik. Marilah kita perbaiki. Bagaimana ruku yang sempurna itu? Kalian upayakan posisi ketika ruku itu betul-betul sejajar antara tulang punggung dengan tengkuk, itu seperti papan, bagaikan papan yang lurus. Jadi seolah-olah kita membuat sudut, kalau dalam sudut 45 derajat. Punggung dengan kepala harus lurus. Tangan kalian dua-duanya diletakkan di lutut, sehingga posisi kita bisa maksimal lurus. Kemudian diikuti dengan membaca tasbih yang khusyuk kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Hati-hati dalam bacaan ketika sholat, terutama dalam gerakan pertama ketika sholat. Setelah kita bersedekap, pertama yang kita baca yaitu doa iftitah. Insya Allah kalau doa iftitah itu karena termasuk sunnah ya, dalam ini tidak termasuk rukun sholat. Mudah-mudahan semuanya dibaca dengan tartil. Yang paling utama adalah bacaan ketika kalian membaca Al-Fatihah. Masya Allah, ketika dalam suatu waktu ibu mengetes bacaan kalian, banyak sekali di antara kalian yang masih bacaan Al-Fatihahnya kurang bagus, terutama dalam huruf, apalagi makhorijul huruf. Anak-anakku, ternyata semuanya sangat fatal. Ketika salah satu huruf dalam Al-Fatihah itu kamu baca salah, hanya satu tasydid saja, tanda tasydid yang harus dibaca ditekan, didobelkan, kamu tidak baca, itu sangat berakibat fatal. Contoh, ketika kamu membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Tapi ketika kamu membaca iyyaka, tidak ada tasydid di situ. Apa artinya? Dan kepada matahari. Jadi salah artinya. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ketika kamu membaca Allahu Akbar, dipanjangkan barnya, maka artinya akan berubah menjadi beduk. Tahu beduk yang suka dipakai untuk apa? Azan ya. Sangat jauh. Jadi tolong hati-hati dalam bacaan. Apalagi kalau yang berubahnya adalah huruf. Ketika dalam bacaan siratal ladzina an'amta, ibu seringkali mendengar kalian membaca amta.
hati-hati. Yang masih membacanya seperti itu, segera perbaiki. Nauzubillah min dzalik. Jadi selama ini sholat kalian tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Karena salah satu rukun sholatnya salah, batal, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu dalam bacaan. Dalam gerakan tadi ketika ruku kita diupayakan posisinya yang bagus, bacaannya yang betul. Bukan subhana rabbiyal azim. Karena di situ tidak ada ain, tidak ada hamzah. Dan di situ artinya adalah maha agung, berarti azim pakai zo. Subhana rabbiyal azim. Perbaiki bacaannya. Agar kalian tidak termasuk menjadi pencuri-pencuri dalam sholat. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang kedua, sempurnakan sujud kalian. Kita upayakan hati kita menghadap Allah seolah-olah betul-betul kita sedang bersujud di hadapan Allah. Anak-anak, kalau kalian mau menghadap seseorang yang disegani atau yang ditakuti, jangan ditakuti ya, disegani biasanya. Kalau orang yang mau berhadapan dengan orang yang disegani, dia akan menjaga sikapnya agar berbicara yang sopan, berperilaku yang baik di hadapan orang tersebut. Apalagi kita berhadapan dengan Allah, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan nanti menghakimi kita di yaumil akhir. Maka dalam sujud itu mari kita sempurnakan seolah-olah betul-betul kita bersujud kepada Allah, menghilangkan semua kesombongan diri. Kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada satu titik apapun ketika berhadapan dengan Allah. Tidak ada jabatan, tidak ada harta kekayaan. Ketika kita menghadapi Tuhan kita, Allah kita harus dalam kondisi yang tawadu, betul-betul kita tidak memiliki apa-apa. Maka insya Allah sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Selain itu, untuk menyempurnakan kehusuan kita, selain kita menghadirkan hati, kemudian memaknai apa yang kita baca dengan membaguskan bacaan, kemudian minimal kita tahu arti tujuan dari bacaan itu. Nah, kita juga harus merasa bahwa kita ini sangat tidak berarti di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada artinya kalau tanpa ridho Allah. Jadi upayakan dalam hati ketika beribadah adalah hanya untuk mengharap keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan saumnya, kemudian kita perbaiki sholat kita, sholat sunat kita didirikan semaksimal mungkin, tadarusnya diperbanyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena janji Allah dalam bulan Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang istimewa. Salah satunya man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan pada bulan Ramadan, maksudnya di sini bukan hanya mendirikan sholat, melakukan saum, mendirikan sholat secara maksimal, sholat qiyamul lail, kemudian bersedekah dan amalan-amalan yang lainnya, dengan atas dasar iman dan betul-betul ingin mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita bisa tergolong pada orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah pada Ramadan hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja mungkin anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya
kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang kita dapat kalau tidak diamalkan itu artinya bagaikan pohon yang tidak berbuah, sangat tidak bermanfaat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kalian sampaikan lagi kepada teman-teman kalian yang belum bagus dalam sholatnya atau dalam puasanya masih melalaikan, agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lalai dan orang-orang yang rusak dalam termasuk menjadi orang yang sejelek-jeleknya manusia. Nah itu ya nak, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, laksanakan semaksimal mungkin. Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.